Do you feel the vibes? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun harus belajar di rumah masing-masing. Untuk mengawali video pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, untuk mengulas materi kemarin, ibu ingin bertanya, ada berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Ya, benar sekali, yaitu berjumlah 25 dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu juga mau bertanya, berapa jumlah sifat nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Ya, benar, berjumlah 4. Yang pertama yaitu siddiq, yang artinya benar atau jujur. Yang kedua yaitu amanah, artinya dapat dipercaya. Dan yang ketiga adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Dan yang terakhir yaitu fatonah, yang artinya cerdas. Nah, anak-anakku, dalam video pembelajaran kali ini, Ibu ingin menyampaikan materi kelanjutan kemarin ya, yang berjudul Mari Mengenal Rasul Allah. Dan kelanjutan pembahasan dari materi kemarin yaitu Rasul yang tergolong dalam Rasul Ulul Azmi, yaitu yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang pertama yaitu Nabi Nuh. Nah, anak-anakku, dari gambar tersebut, apakah kalian pernah melihat atau mengingat cerita-cerita tentang Nabi Nuh? Kisahnya yaitu Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah SWT dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah SWT. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan selama 950 tahun. Nabi Nuh menyiarkan ajaran agama Allah SWT selama 950 tahun, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya
Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar, seperti gambar tersebut ya. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir tersebut. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Jadi gambar tersebut bukan hanya manusia saja, tetapi hewan-hewan yang beriman kepada Allah dan yang mengikuti ajaran Nabi Nuh ikut selamat. Selanjutnya yaitu kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung yang dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud, raja yang sangat zolim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya dikabulkan. Dari gambar ini dijelaskan bahwa seorang Nabi Ibrahim memecahkan atau menghancurkan patung-patung yang ada di dalam tempat ibadah Raja Namrud. Dan Nabi Ibrahim menaruh kapaknya di patung yang paling besar. Raja Namrud sangat marah karena patung-patung sesembahannya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim menjawab, yang menghancurkan adalah patung yang besar. Lihat itu, patung yang besar membawa kapak. Akan tetapi Raja Namrud sangat marah. Tidak mungkin seorang patung bisa menghancurkan patung-patung yang lain. Nah anak-anakku, dari situlah Nabi Ibrahim menjawab, mengapa Anda menyembah seorang patung, sedangkan patung besar saja tidak bisa bergerak, apalagi menghancurkan patung-patung yang lain. Akhirnya Raja Namrud sangat marah kepada Nabi Ibrahim. Dan karena kemarahannya, Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Tapi dengan kuasaan Allah dan karena Nabi Ibrahim sangat taat kepada Allah, akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran api tersebut. Tidak ada luka sedikit pun Nabi Ibrahim. Nah anak-anakku, selanjutnya yaitu cerita Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imron, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun, saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Harun alaihissalam diangkat menjadi rasul. Nah anak-anakku, dari gambar tersebut dijelaskan bahwa kaum Nabi Musa alaihissalam menyeberangi lautan yang telah dibelah oleh Nabi Musa, dan pasukan Raja Fir'aun mengejarnya. Setelah semua pasukan Nabi Musa alaihissalam sampai di daratan, laut yang semula terbelah menjadi jalanan kembali lagi menjadi lautan, dan Raja Fir'aun beserta pasukannya tenggelam dan hanyut dalam lautan tersebut. Selanjutnya yaitu cerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja, tanpa adanya seorang ayah. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak percayanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Nabi Isa alaihissalam
diangkat ke alam gaib atau Mi'raj, dan ternyata yang terbunuh adalah seorang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu bernama Yahuza dalam Quran Surah An-Nisa ayat 157, yang artinya, tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa lah yang... Nah anak-anakku, selanjutnya yaitu kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Sebelum ibu bahas tentang Nabi Muhammad SAW, mari kita menyaksikan dulu video ini. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal." Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah, karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia?" Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata,
Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad. Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. Sungguh menyedihkan. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian, katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anakku, dari video tadi dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tepatnya berdekatan denganku. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Nabi Muhammad SAW sejak usia muda terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, seperti di gambar tersebut. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotori dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy. Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dari peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama, cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khotamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Selanjutnya yaitu sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Sikap terpuji para Rasul dibagi menjadi dua, yaitu sikap terpuji Rasul terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rasul berpegang teguh menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti sholat. Sholat dikerjakan tepat waktu ya anak-anak. Selanjutnya yaitu sikap terpuji para Rasul terhadap manusia dan alam sekitarnya. Kita telah mengetahui bahwa para Rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu sidik artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, sifat tabligh yang artinya menyampaikan, dan sifat fatona yang artinya pandai atau cerdas. Selain itu, Rasul juga memiliki sifat pemaaf. Contohnya seperti ini, Aldo dan Aldi habis bertengkar. Setelah itu mereka saling bermaaf-maafan. Nah anak-anak, Ibu berharap kalian dapat mencontoh dan mengamalkan sifat Aldo dan Aldi tersebut. Selain itu yaitu Rasul memiliki sifat pembersih. Nah anak-anak, di gambar tersebut diperlihatkan bahwa ada seorang anak perempuan, anak laki-laki, seorang tukang sampah, seorang ibu dan seorang ayah lagi membersihkan halaman. Nah ini adalah merupakan contoh bersih
Ibu berharap anak-anakku dapat mencontoh dan mengamalkan sifat-sifat tersebut ya. Para nabi dan rasul itu terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Tetapi sebagai manusia biasa tidak lepas dari sifat khilaf, seperti yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam, yaitu mendekati pohon larangan Allah akibat godaan syaitan. Selanjutnya yaitu sikap terpuji para rasul. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Sikap terpuji di dalam ayat ini terdapat kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Pada pelajaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa ulul azmi maksudnya teguh hati, tabah, dan sabar. Mengapa diberi gelar Rasul ulul azmi? Karena mereka yang paling banyak mendapatkan tantangan, paling banyak penderitaan. Akan tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para umatnya. Materi selanjutnya yaitu meneladani Rasul Allah dan Rasul ulul azmi. Meneladani artinya mencontoh. Meneladani atau mencontoh para rasul dan rasul ulul azmi seperti pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 35 yang ditunjukkan kepada manusia termasuk kita semua ya anak-anak. Surat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli, yang artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Berikut ini adalah contoh sifat para rasul ulul azmi, yaitu yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah sholat. Yang ketiga adalah teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Yang kelima, teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. Dan yang keenam, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Anak-anakku, ibu berharap kalian bisa mencontoh dan mengamalkan sifat para rasul dan rasul ulul azmi dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih. Nah, anak-anakku, itulah tadi materi kita yang berjudul Mengenal Rasulullah. Sebelum ibu akhiri materi ini, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.